Salus Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan kepada Dewan Juri yang terhormat, kepada para pemerhati hukum se-Indonesia, serta kepada rekan-rekanku sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, kami Tim Nikmatul Huda, delegasi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mosi perdebatan perampasan hak politik ex-HTI dan PKI melalui RUU Pemilu dengan saya Radendra Rasaidati Alfimia Putri selaku pembicara pertama yang akan memaparkan mengenai definisi, latar belakang, urgensi, dan kesimpulan. Sedangkan Salsabila Sania Putri selaku pembicara kedua yang akan berdiri sebagai pihak pro, dan rekan saya Ahmad Sultan Zainawi selaku pembicara ketiga sebagai pihak kontra. Dewan Juri yang terhormat, hak politik merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kekuasaan dan kedudukan yang berguna bagi dirinya sendiri. Penegasan terkait konstitusi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Dewan Juri yang terhormat, memasuki poin latar belakang adanya perampasan terhadap hak politik untuk ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu ini didasarkan oleh kekhawatiran pemerintah terhadap eksistensi kedua golongan tersebut yang masih ada di negara ini. Hal ini terkait adanya data yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari tahun ke tahun terkait kasus tersebut. Dewan Juri yang terhormat, Pasal 35 KUHP mengungkapkan bahwa perampasan atau pencabutan hak adalah pembatasan hak asasi manusia yang dapat dibenarkan jika dibatasi oleh undang-undang dan disahkan oleh hakim. Namun di dalam regulasi ini hanyalah ditujukan kepada ex-HTI dan PKI sajalah. Dewan Juri yang terhormat, urgensi adanya perampasan hak politik terhadap ex-HTI dan PKI melalui RUU Pemilu ini, yaitu untuk melindungi negara kesatuan Republik Indonesia dari golongan separatisme yang masih ada dan bereksistensi di negara ini. Namun di samping itu, Profesor Chimli Asidiki pernah menyatakan pendapatnya bahwa pasal yang terdapat di regulasi ini tidak sesuai dengan tekad bangsa dan mengingkari hak-hak warga negara untuk menyatakan keyakinan politiknya. Kekhawatiran lain juga ditimbulkan bahwasanya regulasi ini bisa dijadikan alat gebuk untuk menyingkirkan lawan pada pemilu nantinya. Dewan Juri yang terhormat, setelah pemaparan yang telah saya sampaikan, kami akan memaparkan lebih lanjut mengenai mosi perdebatan kita kali ini. Bersama rekan saya, Salsabila Sania Putri selaku pembicara kedua yang akan berbicara sebagai pihak pro, dan Ahmad Sultan Zainawi selaku pembicara ketiga yang akan berdiri sebagai pihak kontra. Sekian dan terima kasih. Nice. Detail leges before your omnia possed. Hukum dibuat jika tidak orang yang kuat akan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada Dewan Juri yang kami hormati, kepada pemerhati konstitusi dan sivitas akademika yang kami banggakan, saya Salsabila Sania Putri selaku pembicara kedua berkedudukan di pihak pro akan memaparkan argumentasi pada perdebatan kali ini dengan mosi perampasan hak politik ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu dalam tataran argumentasi yang berlandaskan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang termuat dalam dua argumentasi utama dan sebuah solusi. Dewan Juri yang kami hormati, sekali lagi saya menegaskan secara lugas, tegas, dan mantap saya mendukung hadirnya mosi perdebatan kali ini. Memasuki pada argumentasi yang pertama, dasar legitimasi yang mendukung hadirnya perampasan hak politik terhadap ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu yang pertama didasarkan pada Pancasila, di mana Pancasila merupakan ideologi negara, di mana rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu pada Pancasila, disebabkan Pancasila menjadi sebuah wadah yang menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, didasarkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sepatutnya warga negara mematuhi hukum yang ada di Indonesia agar tercipta penegakan supremasi hukum. Dari dua hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa dua golongan ex-HTI dan PKI tidak mematuhi peraturan hukum yang ada di Indonesia dan menyimpang dari ideologi negara yaitu Pancasila. Selanjutnya didasarkan pada pasal 28J
Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembatasan hak warga negara dapat dilakukan apabila menyangkut kepentingan umum dan diatur oleh undang-undang. Tentunya hal ini dapat dibenarkan terhadap perampasan hak politik kepada ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu yang dilakukan oleh negara. Hal ini sejalan terhadap pemikiran Profesor Satiful Harjo bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hadirnya pasal 182 ayat 2 huruf I dan J yang melarang ex-HTI dan PKI untuk mengikuti ajang pemilu merupakan ius constituendum, di mana hadirnya RUU Pemilu sudah memasuki prolegnas merupakan wujud seriusitas pemerintah untuk menjaga ketahanan negara. Terlebih lagi Indonesia menganut negara demokrasi di mana salah satu indikatornya adalah pelaksanaan pemilu. Pemilu menjadi sarana rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan dari arah figur dan kepemimpinan tertentu agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Pemilu tercermin berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hal ini agar tercipta pemerintahan dengan legitimasi yang kuat dan tercapainya kesejahteraan untuk masyarakat. Dewan juri yang kami hormati, dilanjutkan pada argumentasi yang kedua, yaitu urgensi perampasan hak politik ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu. Didasarkan pertama kepada TAP MPRS nomor 26 tahun 1966 terkait pembubaran PKI dan pelarangan pengembangan paham komunisme. Selanjutnya didasarkan pada Perpu nomor 2 tahun 2017 yang sudah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 terkait pembubaran HTI yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Keormasan. Dua hal tersebut menunjukkan bahwa berbahayanya PKI dan HTI terhadap kedaulatan negara Indonesia. HTI dan PKI sudah tidak sesuai dengan nilai konsensus bernegara. Tentunya hal ini mengancam desentralisasi bangsa. Hal ini menjadikan perampasan hak politik merupakan langkah ekstra untuk melindungi negara Indonesia dari ancaman desentralisasi bangsa. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang kami hormati, saya mendukung hadirnya perampasan hak politik ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu. Dan saya di sini akan menawarkan sebuah solusi yang akan memperkuat hadirnya RUU Pemilu untuk merampas hak politik ex-HTI dan PKI dengan memperjelas mekanisme penerapan RUU Pemilu di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat jestitia buat kaidun, hendaklah keadilan ditegakkan meski langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekanku sebangsa dan setanah air, dengan saya, Ahmad Sultan Zainawi, selaku pembicara ketiga, berdiri sebagai posisi kontra dalam mosi perdebatan kali ini, yakni perampasan hak politik terhadap ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu. Keberpihakan kami di sini ditopang oleh dua buah argumentasi utama, yakni yang pertama, perampasan hak politik terhadap ex-HTI dan PKI merupakan wujud yang diskriminatif, dan yang kedua, komparasi hukum dengan ex-koruptor. Namun, sebelum menyampaikan argumentasi kami, izinkan kami membidas kesalahan berpikir daripada pembicara pro. Dewan Juri yang terhormat, pembicara pro menyatakan bahwasanya perampasan hak politik terhadap ex-HTI dan PKI merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, apa yang diutarakan oleh pembicara pro merupakan logical fallacies karena sejatinya untuk menjaga kesejahteraan rakyat, hak kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap individu tidak boleh dirampas sebagaimana yang diatur dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jika ex-HTI dan PKI dilarang untuk berpartisipasi ke dalam politik, sedangkan organisasinya sudah resmi dicabut oleh negara, maka putusan negara sejatinya tidak memenuhi kebutuhan dan hak asasi rakyat. Ini bukanlah menjaga kesejahteraan rakyat, akan tetapi membatasi dan mengesampingkan otoritas rakyat. Dewan Juri yang terhormat, memasuki poin argumentasi kami yang pertama, yakni perampasan hak politik terhadap ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu merupakan wujud yang diskriminatif. Alasan disebutnya bahwasanya pasal 182 ayat 2 huruf II tentang larangan ex-PKI dan HTI untuk berpartisipasi ke dalam politik merupakan wujud yang diskriminatif, sebab dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pasal 182 ayat 1 RUU Pemilu dijelaskan bahwasanya seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan semuanya memiliki hak untuk berpartisipasi ke dalam politik. Interpretasi daripada pasal 182 ayat 1 RUU Pemilu dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 lebih mengedepankan hak asasi manusia
khususnya rakyat Indonesia, untuk ikut serta andil ke dalam dunia perpolitikan tanpa pandang bulu, nasab, ataupun latar belakang. Sehingga sangat ironis bila mana partisipasi rakyat dibatasi karena rekam jejaknya tanpa memandang kredibilitasnya. Hal ini selaras dengan apa yang didukung oleh Sekretaris Nasional Public Lawyer Interest Network atas ketidaksetujuannya terhadap pasal 182 ayat 2 huruf II tentang larangannya terhadap ex-HTI dan PKI. Menurutnya, perampasan hak pilih terhadap ex-HTI dan PKI tanpa melalui proses peradilan merupakan diskriminasi terstruktur yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya. Oleh karenanya, perampasan hak politik terhadap ex-HTI dan PKI tidak bisa dibenarkan melihat kepada jaminan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 182 ayat 1 RUU Pemilu, serta melihat kepada kredibilitasnya yang belum tentu kalah dengan calon politisi lain yang berlatar belakangkan non-PKI ataupun non-HTI. Dewan juri yang terhormat, memasuki poin argumentasi kami yang kedua, yakni komparasi hukum dengan ex-koruptor. Menindaklanjuti pasal 182 ayat 2 huruf II tentang larangan ex-HTI dan PKI untuk berpartisipasi ke dalam politik yang bersifat diskriminatif, yang menjadi titik lemah daripada pasal tersebut ialah tidak adanya larangan terhadap ex-koruptor. Padahal, tindakan yang dilakukan oleh ex-koruptor jauh lebih kejam daripada apa yang dilakukan oleh ex-HTI dan PKI. Karena sejatinya korupsi merupakan serious crime yang dapat merugikan perekonomian rakyat dan perekonomian negara sehingga berimplikasi terhadap kerugian negara. Oleh karenanya, persoalan seseorang yang berlatar belakangkan non-PKI maupun HTI tidak perlu dipersonifikasi secara berlebihan dengan merampas hak politiknya sehingga mereka dibatasi untuk ikut serta andil ke dalam dunia perpolitikan. Jika yang dikhawatirkan adalah metode keorganisasian yang terlarang dalam birokrasi kita, setidaknya pada proses pencalonan dilaksanakanlah filterisasi guna mengetahui apakah calon tersebut masih menganut ideologi dan gerakan terlarang seperti komunisme dan ekstremisme. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kebenaran pasti memiliki dua sisi, di mana kita penting untuk melihat kedua sisi tersebut sebelum pada akhirnya kita menentukan sebuah kebenaran dan memilih dari salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan kali ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan konklusi mosi perdebatan. Dewan juri yang terhormat, pada argumen dari pihak pro menyatakannya bahwa status quo Indonesia telah mencabut izin organisasi HTI dan PKI di Indonesia karena tidak sesuai lagi dengan dasar ideologi negara. Kemudian hadirnya RUU Pemilu ini dinilai sangat penting untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan penawaran solusi untuk memperjelas mekanisme-mekanisme yang harus efektif di dalam RUU Pemilu. Sedangkan di dalam dari pihak kontra menyatakan urgensinya bahwasannya perampasan hak politik ini merupakan wujud diskriminatif kepada setiap warga negara karena sejatinya pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar menyampaikan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Kemudian dengan penawaran solusi, di mana kita harus melakukan filterisasi sebelum melakukan pemilihan umum. Demikian konklusi yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.